Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senyum di hari yang baru ini, tetap menyatu dengan keluarga dalam ibadah, walaupun kita tidak saling berjumpa atau tidak bisa menyapa. Saya yakin bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Sejenak kita masuk dalam suasana hening. Kita mengaku bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, firman Tuhan mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita menyatu bersama dengan keluarga dalam persekutuan kita meyakini bahwa Allah juga hadir di tengah kita. Apa yang hendak dilakukan Allah tentu akan memberikan berkat untuk kita semuanya. Kidung Jemaat 17 bait yang pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga
mengasihi saudaranya. Terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ibu bapak, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, di dalam kehidupan kita terus kita senantiasa diingatkan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita karena cintanya Allah kepada kita. Namun demikian kita belum mampu dengan seutuhnya atau sempurna untuk membalas kasih-Nya yang kita nyatakan ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Belas kasihan Allah senantiasa dinyatakan meskipun kita belum mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu bersama-sama kita akan mengaku menyesali dosa kita di hadapan Tuhan melalui ungkapan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama dan keempat. Ku diberi belas kasihan. Bukan oleh karena kebaikan kita, bukan karena penyesalan kita di hadapan Tuhan, kita mendapatkan upah anugerah hidup yang kekal. Anugerah itu dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini bersama-sama kita diingatkan tentang berita anugerah itu yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima pada saat ini. Selanjutnya kepada setiap kita yang menerima anugerah dari Allah Bapa melalui karya Tuhan Yesus, kehidupan kita senantiasa diperbaharui.
Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sebagai berita anugerah yang boleh kita terima, sebagai petunjuk hidup baru yang boleh kita terima pada saat ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, demikian berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya. Saat ini kita akan mengungkapkan kesanggupan kita melalui Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, penyertaan, serta pemeliharaanmu yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Dalam suasana yang memprihatinkan, dalam suasana pandemi COVID-19, kami tetap meyakini bahwa Engkau adalah sumber pertolongan, berkat dan penuntun gembala kami yang setia, yang senantiasa melebihi kekuatan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, berkat dan kesempatan yang Tuhan nyatakan ketika saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah di tengah keluarga kami masing-masing. Ada di antara kami yang beribadah di luar kota, bahkan luar pulau dan luar negeri. Engkau menerima syukur baktinya melalui peribadatan ini dan memberkati kepada setiap kami, baik kami yang mengikuti ibadah, baik sebagai pelayan Tuhan, tim multimedia, singer organis,
dan hamba-Mu yang menuntun jalannya peribadatan ini. Kami mohon berkat kekuatan-Mu hadir di tengah keprihatinan saudara kami karena kelemahan fisiknya. Bapak Sarono, Ibu Sri Wardani, anak kami Irawan Agus Jatmiko yang harus isolasi mandiri di Mamuju, Ibu Erni dan anak-anak yang ada di Njati, keluarga Bapak Sartono yang ada di Kwangen, Bapak Sunario yang dirawat di Rumah Sakit Muwardi, keluarga Bapak Yatmoko yang isolasi mandiri dan Ibu Yatmoko yang dirawat di Yarsis. Mungkin ada di antara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini juga membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit penyakitnya. Engkau hadir memberikan kekuatan dan kesehatan. Terlebih bagi para tim medis, dokter, relawan, perawat yang senantiasa berjuang mengupayakan Indonesia sehat. Melalui pelayanannya di puskesmas, di rumah sakit, hadir pula Engkau di antara mereka, terlebih kepada jemaat kami yang berprofesi sebagai tenaga medis ataupun relawan. Tuhan juga akan senantiasa menolong dimanapun mereka berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekan ini ada saudara-saudara kami yang berulang tahun di tanggal 26 Juli. Aditya Putra Rahadi, Kesa Yosep Aditama. Tanggal 27 Juli Bapak Mundarjo, G. Farel Karsten Nugroho. Tanggal 28 Juli Ibu Tri Undar Parwini dan saudari kami Nabila serta Bapak Sartono. Di tanggal 29 Juli Yoga Adi Puspito dan Yusa Christian Wahyudi. Di tanggal 31 Juli saudari Ade Yuli Fitriasari dan Mosa Deren Karolus. Tuhan menambahkan berkat kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun ketika saat ini berkarya ataupun merenda masa depannya melalui pembelajarannya. Engkau hadir memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Virus pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, PPKM darurat yang saat ini juga masih berlangsung, membuat kami prihatin. Tapi kami meyakini badai ini pasti akan berlalu. Oleh karena itu Tuhan senantiasa menjagai kami, menuntun kami, mendampingi kami, memberikan kekuatan kesehatan kami, bahkan keluarga-keluarga kami dimanapun kami berada. Nyatakan kasih kemurahan Tuhan, kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan tambahkan. Indonesia sehat yang senantiasa kami dambakan, biarlah segera terwujud melalui kebijaksanaan para pemimpin bangsa negara kami. Biarlah mereka boleh mengatur sedemikian rupa, sehingga kami segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anak yang sudah mulai pembelajarannya, kegiatan belajar mengajar yang sudah dimulai, Tuhan juga akan senantiasa hadir, mendampingi terlebih karya usaha pekerjaan kami sebagai orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik dan mendampingi serta menghantar anak-anak kami. Tuhan terus memberikan berkat melalui karya kami sehingga kebutuhan kami semakin hari semakin tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat juga untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keprihatinan oleh karena kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau juga hadir di tengah kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kekurangan, Tuhan yang akan mencukupi. Yang saat ini ada di antara kami yang kesusahan oleh karena ditinggalkan oleh salah dua anggota keluarganya, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan peribadatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, di tengah keprihatinan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Mengapa? Karena pemeliharaan Tuhan itu nyata di tengah kehidupan kita. Bahkan apa yang kita harapkan pun Tuhan melebihi permohonan kita. Oleh karena itu saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan mohon persembahan nanti dikumpulkan di masing-masing kelompok untuk kemudian dihimpun menjadi satu yang akan kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, menghidupi gereja kita yang kita cintai. Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25 sebagai dasar persembahan kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan. Kita barengi dengan Kidung Jemaat 287b, bait pertama dan ketiga. Sekarang beri syukur. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Inilah wujud ungkapan syukur kami Bapa. Inilah tanggung jawab kami sebagai orang beriman yang senantiasa Tuhan pelihara. Dan inilah wujud keterlibatan kami dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, tapi dengan penuh sukacita kami menghaturkannya. Berkati juga persembahan bulanan, persembahan janji iman, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain yang juga sudah kami haturkan kepada Tuhan. Mampukan kami sebagai majelis gereja yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, hikmat kekuatan yang datangnya dari Engkau senantiasa mengiringinya. Ungkapan syukur selanjutnya hendak kami wujud nyatakan ketika kami akan mendengar teguran dan sapaan firman Tuhan. Biarlah Engkau menyapa kami, hidup kami semakin terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, mari kita menyimak bacaan kita hari ini Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus terangkat ke
Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah minggu di tanggal 25 Juli 2021. Tetap sehat dan terus bersemangat. Walaupun suasana di sekitar kita dipenuhi dengan rasa prihatin. Beberapa waktu yang lalu saya mempunyai tamu, dan ketika tamu ini sudah menempuh perjalanan kira-kira 30 menit dari tempat kediamannya sampai di pastori, mendengar sirine ambulan yang ada di depan gereja kita di Polsek Ngada. Suara itu ternyata sangat keras, dan tamu saya mengatakan, "Pak, opo to kae? Tondo opo to kae? Wong ning dalan ki aku bola-bali meng petukane ambulan."
ambulan. Tak pikir ning ngene jenengan ora krungu swara sirine. Saya bilang, niku rak nembe nyoba Pak, wong ambulane mau beroperasi, kemudian dicoba. Tetapi rupanya dengan suara-suara itu kadang-kadang membuat hati dan pikiran kahanan kok kaya ngene. Mbok swarane swara sing nyenengke. Maka saya mengajak dan mengalihkan perhatian dengan keprihatinan ini dengan bersenda gurau dengan jemaat di grup itu. Segawe parian wae ben ora stres. Ya, parian parikeno yang membuat kita bersemangat. Nah, lebih dari itu selain suara sirine. Ketika kita membuka HP kita, Rahayu ing Palereman, RIP, Rest in Peace, Sugeng Tindak, Innalillahi, dan seterusnya. Akankah peristiwa ini akan berhenti sesuai dengan target pemerintah? Orang Jawa mengatakan pagebluk, masa-masa sulit, kesel, bingung. Bahkan di sebelah gereja kita ketika hari Sabtu dan Minggu ada himbauan di rumah saja. Pasare sepi. Prasasat kaya orong-orong kapidak lenge. Tidak ada transaksi, nggak ada jual beli. Ya. Nah, tetapi lambat laun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perekonomian semakin hari akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Wong bendino berita yang menyedihkan tidak pernah berhenti. Sementara supaya imun kita kuat, kita harus bersuka cita dan jasmani kita kudu diopeni. Makan yang banyak, makan yang penuh bergizi, istirahat yang cukup, jangan memikirkan ini dan itu. Tetapi tidak bisa dihindari ketika kita berbicara tentang makan. Saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya semenjak 2006 dan dia hidup dengan seorang anaknya yang saat ini bersekolah di tingkat SLTA. Di tanggal 20 Juni yang lalu dia terima BLT, bantuan langsung tunai, bukan langsung telas. Dia terima 300.000 dan saya bertanya, niku mengke cukup mboten? Ngapunten pokoknya yang penting kula tampa. Panjenengan punya beras? Punya Pak. Terus gimana untuk mempertahankan hidup? Ya dicoba. Saya memantau setiap seminggu sekali, oh masih aman. Duitnya tesih mboten tesih. Tapi ketika hari Senin yang lalu, tanggal berapa hari Senin yang lalu, tanggal 19, duitnya kantun 50.000. Terus pripun jenengan le dahar kalih putrane? Nggih pokoke nggih sing penting kula iso maem Pak. Tahu ngrasake wedang legi? Mboten. Tahu ngrasake teh, kopi? Mboten. Lah terus jarang. Artinya jarang niku mboten jarang ngombe teh kalih kopi. Jarang niku wedang air putih tawar. Ping dinggo nyurung makanan yang dikunyah. Saya prihatin Bapak Ibu. Di dalam hati kecil saya menangis. Karena dia kehilangan pekerjaan. Sementara yang namanya makan tidak bisa ditunda lagi. Gelisah. Susah. Hari Selasa adalah Idul Adha bagi saudara-saudara kita yang merayakannya. Saya tanya anaknya, "Le, oleh iwak ora?" "Mboten, Pak." Selang beberapa waktu saya tanya lagi, "Wes mateng le iwake?" "Mboten angsal." Sementara saya mendapatkan banyak Bapak Ibu. Seolah-olah hati ini terdorong untuk ambil bagian dalam keprihatinan itu. Nek upama cedak, aku nampa berkah mesti kowe ya tak wenehi.
Saya hanya berdoa. Tonggone bakar sate, mengambu tok, ning bejo isih iso ngambu. Soalnya saat ini nek ora iso ngambu niku wah memprihatinkan. Sudah tidak bisa mencium lagi. Selang beberapa waktu malamnya saya telepon lagi. Oleh iwak ora le, angsal. Wis dimasak apa urung? Empun. Sapa sing maringi? Si A, si B, si C, si D. Oh, ternyata apa yang saya harapkan cukuplah sepotong dua potong, tetapi lebih dari apa yang saya mohonkan, apa yang saya doakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah ketika kita mengalami kesesakan, ketika mengalami keprihatinan, kekhawatiran, Ia yang hadir, Yesus yang datang melalui si A, si B, si C, si D, lebih dari yang saya harapkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan kita adalah beriman di tengah badai. Kita melihat bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Saya mencoba membagi dalam dua bagian di ayat 1 sampai 15 dan di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Di bagian pertama mengkisahkan bagaimana orang-orang yang ingin melihat karya Tuhan Yesus pada saat itu rela berjalan dari tempat yang jauh dan mereka mengantisipasi untuk membawa bekal. Saking pingine ketemu karo Gusti Yesus, melihat mujizatnya, ya rela berkumpul di tepi danau Tiberias. Saat itu hari mulai gelap. Tuhan Yesus mengatakan, suruhlah orang ini pada pergi. Ngapain di sini? Kita juga mau memberi makan pun tidak akan bisa. Nah, ada dua tokoh di sana. Tokoh yang pertama adalah Filipus. Tokoh yang kedua adalah Andreas. Dan tokoh yang ketiga adalah seorang anak kecil. Bagaimana ketiga tokoh ini berperan? Filipus ini berhitung secara matematis, secara logika. Ia ingin mencobai bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Gusti namung 200 dinar. Hanya ada uang 200 dinar untuk membeli makanan. Sementara yang saya ketahui 1 dinar itu adalah upah sehari ketika orang bekerja. Mari kita hitung. Kalau seseorang itu bekerja menerima upah 100.000 dan ini adalah 200 dinar berarti 20 juta. Sementara si Filipus ini menghitung jumlah yang hadir saat itu 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan istrinya, belum termasuk anak-anaknya. Kalaupun ia harus membeli makanan dengan 20 juta itu, berarti dibagi 5.000, setiap orang akan menerima sekitar 4.000. Nek ditukokke sego kucing, niku mengentuk sak bungkus ditambahi gorengan siji urung disurung es teh. Itu pun di tepi danau Tiberias itu tidak ada orang jualan, ora ono ora ono angkringan, ora ono kupat tahu, ora ono mie ayam, ora ono sego goreng. Bagaimana kita bisa mendapatkan menjamu mencukupi orang sejumlah 5.000? Tangeh lamun. Ini si Filipus. Andreas berbeda. Kalau Andreas ini berusaha untuk mencari solusi. Ayo piye carane mencari solusi. Supaya orang-orang ini bisa makan bagaimana caranya? Yuk kita berpikir. Dia melihat ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Asumsi saya, mereka yang datang mendengar pengajaran Yesus, mereka datang dari jauh dan mesti membawa bekal. Tetapi tidak semua orang, tidak semua anak rela untuk menyerahkan bekalnya itu. Si Andreas tanpa merayu, si anak kecil ini terusik hatinya untuk memberikan bekalnya. Wes sangu kuwe tak wenehke.
diberikan kepada Andreas, dan Andreas katakan kepada Yesus, ini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengatakan, suruhlah mereka duduk yang rapi di atas rumput ini. Dan Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, dan ternyata 5.000 orang ini bisa kenyang, sangat luar biasa. Yang diharapkan Andreas, wong-wong itu cukup makan waktu itu saja. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata ketika mereka sudah makan, mereka kenyang, Yesus menyuruh untuk mengumpulkan sisa-sisa itu, dan ternyata sisa itu 12 keranjang. Di sana mujizat terjadi. Andreas meminta supaya 5.000 orang ini bisa makan. Ternyata yang makan lebih dari 5.000. Dan justru Yesus menjawab itu melebihi apa yang menjadi harapan Andreas. Luar biasa jawaban Tuhan Yesus. Yang ketiga, tokoh yang satu ini adalah seorang anak. Biasanya nek bocah niku nek menehi koncone ra awel. Tetapi dengan sukacita, dengan rela untuk memberikan apa yang ia miliki, bekal itu. Dan inilah keteladanan yang sangat luar biasa. Yang kedua, bagian yang kedua. Rupanya ketika orang-orang itu tidak mengikuti Yesus, Yesus sengaja menghindar dari kerumunan. Kayak saat niki mawon nggih, menghindari kerumunan. Yesus sengaja naik ke atas gunung, kemudian para murid ini bertolak dari Danau Tiberias, melakukan perjalanan sebagai profesinya menangkap ikan. Tetapi di tengah malam ketika Yesus tidak berada bersama para murid, mereka ketakutan karena badai besar. Dan ketika badai itu mengamuk, kekhawatiran yang terjadi, aduh piye Gusti Yesus mau kok ya tidak ikut serta dalam perahu ini, terus piye kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Ternyata Yesus kemudian pirsa tahu, turunlah dari atas gunung itu, dia berjalan di atas air dan mengatakan kepada para murid, "Hai, jangan takut, akulah Tuhan." Bapak Ibu yang terkasih, kata jangan takut, ojo wedi, ternyata sangat menyejukkan harapan para murid. Di tengah ancaman dan badai yang membahayakan perahu itu, tapi Yesus tetap berkarya, hadir, dan para murid dalam perahu itu bisa tenang kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, dari dua bagian ini kita bisa menyimpulkan. Yang pertama, Yesus itu mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita harapkan. Jauh melebihi apa yang kita harapkan. Contohnya begini, pada saat mukjizat itu terjadi, Andreas hanya minta 5.000 orang ini mendapatkan makan. Tetapi ternyata lebih dari itu. Sisanya 12 keranjang. Kita kadang juga berharap kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan yang lebih kepada kita. Ada loh di antara kita yang tidak percaya dengan COVID Corona. Nek kula ora percaya. Tetapi Tuhan memberikan yang lebih meskipun mereka tidak percaya, senantiasa didampingi dan dituntunnya. Itulah kehebatan Tuhan kita. Yang kedua, para murid itu beriman. Anak kecil itu beriman. Andreas itu beriman. Ternyata beriman itu menjadi kunci dan membuat kita dapat bermegah dalam menghadapi kesulitan. Aku percaya kok, nek Gusti Yesus yang ngopeni sedulurku sing kesulitan mau. Aku percaya kok, yen Gusti Yesus Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, yang terus berkarya di tengah kehidupan kita. Nek wis ora percaya, bahkan meninggalkan, tidak percaya dengan kehebatan Tuhan Yesus, ya monggo. Aku wis ora perlu ibadah online barang, wis ora eneng maknane, ya monggo.
Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan bahwa ibadah itu relasi dengan Tuhan. Di mana kita boleh melihat dengan mata rohani kita, dengan iman percaya kita bahwa Allah mampu melakukan sesuatu di luar nalar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mengajak mari kita berbela rasa. Seperti seorang anak kecil yang turut ambil bagian supaya campur tangan atas apa yang direncanakan oleh Andreas, memberi makan 5.000 orang. Dia tidak eman-eman anak kecil ini untuk kebahagiaan orang banyak. Di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah kita mampu ya meneladani seperti seorang anak kecil? Eman men, panganan kok diwenehke. Ning mbok ayo dibayangke koncone dhewe sing ora iso mangan di masa pandemik ini. Keteladanan anak kecil sungguh sangat luar biasa. Dan di tengah keprihatinan yang saat ini kita alami bukan hanya di Indonesia, secara internasional mereka prihatin. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan berkat-Nya dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Astanipun Gusti mboten kirang panjang kangge mitulungi. Lan talinganipun boten suda ing pamireng nalikanipun panjenengan lan kula nyuwun wonten ing ngarsanipun Gusti. Mari kita bersama-sama meneladani kehidupan Andreas yang mencari solusi, kehidupan anak kecil yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita terus mempunyai semangat ketika kita mempertahankan kehidupan kita di tengah keprihatinan. Badai pasti berlalu. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya, kita merenungkan cinta kasih Tuhan yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan-Mu yang boleh menyegarkan dan menguatkan kami. Kami diajar senantiasa meladani kepada sikap seorang anak kecil yang peduli di tengah keprihatinan ini. Mencari solusi seperti Andreas yang ikut ambil bagian bagaimana mengatasi kesulitan ini. Ajari kami juga untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui organisasi gereja di mana kami bergereja di GKJ Ngada ini. Tuhan terus berkarya memberkati kami semuanya dimanapun kami berada dalam usaha, karya, dan pekerjaan kami. Engkau akan terus mendampingi dan menuntun kami dan kami yakin bahwa apa yang kami harapkan Tuhan juga akan melebihi seperti mujizat-Mu yang baru saja kami dengar dan kami pelajari. Bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kala itu yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau
Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan bangkit berdiri seraya merasakan kasih yang paling agung dari Tuhan yang tanpa kita sadari kadang-kadang kita tidak menyangka akan berkat penyertaannya yang diberikan kepada kita. Kasih paling agung dari Tuhanku, PKJ 179. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita perbaharui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menjalani aktivitas, tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Kau Gembala kami. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang saat ini mengikuti peribadatan, termasuk di dalamnya yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat dan tetap sehat. Gusti tansah berkahi. Amin.